Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel Dandi Wardana, channel yang akan senantiasa membahas informasi-informasi yang bermanfaat, insya Allah. Nah, teman-teman sekalian, kesempatan kali ini kita akan membahas terkait mengenai BPJS. Untuk itu, simak terus videonya. Nah, teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu ada yang kemudian bertanya kepada saya. Pertanyaannya seperti ini. Saya melihat di media sosial ataupun di berita bahwa pasien BPJS itu atau peserta BPJS itu kemudian dikenakan denda sampai 30 juta. Bagaimana sebenarnya, bagaimana caranya, mengapa kemudian kita bisa mendapatkan denda ini? Di sini kita akan membahasnya, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, memang bahwa BPJS Kesehatan itu memberlakukan denda kepada peserta BPJS khusus untuk BPJS Mandiri, teman-teman sekalian. BPJS yang kita bayarkan setiap bulannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa kemudian kita bisa mendapatkan denda sampai 30 juta? Ya, yang pertama karena kita menunggak, ya. Kita menunggak. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya denda itu namanya itu rawat inap tingkat lanjut, rawat inap tingkat lanjut. Ya, mengapa kemudian kita mendapatkan denda? Yang pertama karena kita menunggak dalam pembayaran iuran kita. Jadi kita melakukan keterlambatan atau melakukan penunggakan terhadap iuran BPJS kita, teman-teman sekalian. Nah, kemudian pada saat kita ingin menggunakan BPJS kita itu, otomatis kan kalau misalkan menunggak pasti nonaktif. Kalau nonaktif pasti kita ingin mengaktifkannya kembali dengan membayar tunggakannya. Setelah kita membayar tunggakannya, ternyata kita sakit atau kita mau dirawat di rumah sakit, dirawat inap di rumah sakit. Nah, disinilah kita akan mendapatkan denda. Kalau misalkan setelah diaktifkan kembali BPJS kita itu, maka kemudian kita ingin menggunakannya untuk rawat inap di rumah sakit, maka disitulah kita akan mendapatkan denda. Dendanya itu adalah denda rawat inap tingkat lanjut. Jadi kita dikenakan denda rawat inap tingkat lanjut, atau biasa disebut dengan RITL. Nah, kenapa kita bisa mendapatkan denda RITL itu? Dikarenakan ketika kita sudah menunggak dan kemudian BPJS-nya diaktifkan kembali, ada masa tenggang selama 45 hari. Ada masa tenggang selama 45 hari sehingga BPJS kita itu bisa normal kembali. BPJS kita itu bisa normal kembali selama 45 hari ini. Kalau misalkan melewati 45 hari ini, kemudian kita ingin menggunakan BPJS untuk rawat inap, maka tidak ada masalah. Kita tidak akan dikenakan kita tidak akan dikenakan denda rawat inap tingkat lanjut ini. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan BPJS kita yang baru-baru diaktifkan kembali ini, selama masih masa tenggang 45 hari, maka disitulah kita akan mendapatkan biaya ataupun denda aturan rawat inap tingkat lanjut, yang dimana teman-teman sekalian, besaran daripada denda ini sebanyak 5% dari biaya perkiraan paket penyakit yang kemudian melalui Indonesian Case Based Group. Nah, jadi diagnosa itu dari dokter atau dari rumah sakit yang sebanyak 5%. Perkiraannya sebanyak 5% dari biaya diagnosa penyakit kita, teman-teman sekalian. Ya, misalkan kita menginap beberapa hari, maka dia akan dihitung berdasarkan diagnosa penyakit kita, kemudian ditambah dengan berapa hari kita dirawat inap dan berapa hari penunggakan kita, ya. Kemudian 5% dari itulah yang harus biaya tambahan yang harus kita bayarkan.
Makanya teman-teman sekalian, bagi peserta BPJS Mandiri ya perlu hati-hati, perlu mengetahui ini, bahwa kalau misalkan sudah menunggak kemudian diaktifkan kembali, ya nanti setelah 45 hari baru boleh digunakan untuk rawat inap. Kalau untuk rawat jalan atau berobat biasa yang tidak menginap atau tidak dirawat inap di rumah sakit, ya tidak jadi masalah. Itu tidak akan dikenakan denda. Kecuali untuk rawat inap, maka kemudian kita akan mendapatkan denda, teman-teman sekalian. Nah, saya ingin menyampaikan juga bahwa denda RITL ini sebenarnya kenapa kita kena? Karena yang pertama kita menunggak. Kenapa kita dikenakan denda RITL ini? Karena yang pertama kita menunggak pembayaran iuran BPJS-nya. Yang kedua, kita pindah paket. Kita pindah kepesertaan, misalkan naik ke level 1 dari level 2 ke level 1, atau turun dari level 2 ke level 3. Karena ini banyak terjadi, apalagi dengan kenaikan pembayaran ataupun kenaikan iuran daripada BPJS ini, sehingga banyak yang pindah kelas. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Aturan ini ada dalam peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 di ayat 5 dan 6. Kalau di ayat 5 itu menjelaskan tentang dalam kurun 45 hari setelah kepesertaan BPJS kita diaktifkan dan digunakan untuk rawat inap, maka dikenakan denda aturan rawat inap tingkat lanjut berdasarkan fasilitas layanan kesehatan yang digunakan oleh peserta BPJS. Dan kemudian di ayat 6 menjelaskan bahwa denda 5% itu diambil dari perkiraan biaya penyakit yang kemudian didiagnosa oleh INA CBG atau Indonesian Case Based Group berdasarkan berapa bulan kita menunggaknya. Dan kemudian di ayat 6 ini juga dijelaskan bahwa dendanya itu 30 juta maksimal 30 juta atau 5%. Saya ingin mengingatkan supaya kita lebih disiplin untuk membayar BPJS kesehatan kita. Kita punya waktu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 untuk membayar BPJS kita setiap bulannya, dan diupayakan untuk tidak menunggak. Untuk itu teman-teman sekalian, perlu hati-hati ketika BPJS-nya menunggak dan kemudian diaktifkan kembali, terus digunakan untuk rawat inap, perlu hati-hati karena di situ kita akan mendapatkan denda rawat inap tingkat lanjut. Penekanannya adalah ketika sudah diaktifkan kembali, dari menunggak kemudian diaktifkan kembali, ada tenggang waktu 45 hari. 45 hari tenggang waktunya baru boleh digunakan untuk rawat inap tingkat lanjut. Sebelum itu, maka kemudian kita akan mendapatkan denda rawat inap tingkat lanjut ini. Tetapi kalau lebih dari 45 hari terus kita gunakan untuk rawat inap, maka tidak ada biaya tambahan atau tidak dikenakan denda aturan RITL ini. Nah, kembali lagi teman-teman sekalian, kalau dari menunggak kemudian kita aktifkan kembali, dari nonaktif kemudian kita aktifkan kembali, kalau hanya untuk digunakan rawat jalan saja, kalau hanya ingin digunakan untuk rawat jalan saja, maka kita tidak akan dikenakan denda. Atau hanya untuk berobat biasa saja, maka kita tidak akan dikenakan denda. Denda akan berlaku ketika kita menggunakannya untuk rawat inap yang masih dalam masa tenggang 45 hari. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Sampaikan ke teman-temannya yang lain atau saudara-saudaranya yang lain yang menggunakan BPJS Mandiri agar lebih rajin, lebih disiplin untuk membayar BPJS-nya agar kemudian tidak dikenakan denda dari BPJS. Ya, semoga penjelasannya mudah diterima dan dimengerti.
Semoga kita senantiasa sehat terus sehingga kita tidak perlu menggunakan BPJS kita. Tetapi walaupun misalkan kita nanti suatu saat sakit, ya kita persiapkan diri kita dengan persiapan BPJS kesehatan untuk kemudian kita dirawat di rumah sakit. Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.